Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tafsir ringkas dari juz 30 yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk surat Al-A'la. Surat Al-A'la yang mana surat ini adalah surat yang ke-87 menurut urutan di mushaf, terdiri dari 19 ayat, yang mana surat Al-A'la diartikan dengan Maha Tinggi. Surat ini memiliki berbagai macam keutamaan yang akan kita sebutkan insyaallah setelah kita tilawah daripada surat Al-A'la ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف إبراهيم وموسى. Surat Al-A'la memiliki berbagai macam keutamaan. Daripada keutamaan surat Al-A'la seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Sabbih isma rabbikal a'la." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai surat ini, yaitu surat Al-A'la. Keutamaan yang lain, bahwasanya surat ini surat yang sering dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama daripada salat witir. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyebutkan
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat witir baca pada rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga qul huwallahu ahad. Di hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan surat Al-A'la, bahwasanya surat ini dengan surat Al-Ghasyiyah itu dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat Id dan begitu juga dalam salat Jumat. Sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir, dia menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati bisabih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala salat Id, salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga salat Jumat, beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la di rakaat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan keutamaan daripada surat Al-A'la. Lalu surat Al-A'la, apakah dia tergolong surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Menyebutkan bahwasanya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya surat ini surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena di surat ini ada pembahasan yang menyebutkan tentang sholat dan zakat. Allah berfirman di ayat yang ke-14 dan 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dan beriman, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kata tazakka di sini itu maksudnya membayar zakat fitrah. Fasalla maksudnya salat Id. Dan hal ini menunjukkan bahwa surat ini surat Madaniyah karena zakat fitri dan salat Id disyariatkan di Madinah. Ini pendapat Ad-Duha. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ke Madinah. Ini disebutkan dilandaskan berdasarkan sebuah hadis yang ada di Sahih Bukhari dari sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib, berkata, "Awwalu man qadima alaina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibnu Ummi Maktum. Ta'ala yuqri'anina al-Qur'an. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Thumma ja'a Umar bin Al-Khattab. Hina thumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Orang pertama yang datang dari kalangan sahabat yang datang ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Ibnu Ummi Maktum. Kedua orang inilah yang mengajarkan Al-Quran kepada kami menurut penduduk ahli Madinah. Kemudian menyusul datang Ammar bin Yasir, Bilal, Sa'ad bin Waqqas, Umar bin Khattab, yang datang bersama kafilah yang jumlahnya 20 orang. Kemudian barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyusul. Summa ja'a Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahum bihi hatta ra'aitu al-wala'ida wa sibyan yaqulun hadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad ja'a fama ja'a hatta qara'tu sab'i ismi rabbikal a'la fi suwar mithliha. Saya belum pernah melihat banyak orang yang bergembira seperti saat mereka menyambut kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
kaum wanita, anak-anak, hamba sahaya, yang perempuan bersorak-sorai mereka, itulah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah datang. Hal ini sampai aku membaca Sabisma Rabbikal A'la dan beberapa surat yang seperti surat itu. Ini memperlihatkan bahwasanya ketika Nabi datang ke Madinah, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Maktum telah mengajarkan ala-ala kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya surat Sabbih Isma Rabbikal A'la di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Ada pendapat yang di antara keduanya yang menggabungkan dua pendapat di atas menyebutkan bahwasanya surat Al-A'la surat Makkiyah betul. Akan tetapi sebagian ayatnya adalah Madaniyah karena berkaitan dengan zakat dan salat. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat ini. Ayat pertama menyebutkan Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kata sabbih dalam bahasa Arab diambil dari kata tasbihun yang artinya menyucikan. Ada banyak kata menyucikan dalam Al-Quran dalam berbagai sirah, dalam berbagai bentuk. Seperti bentuk mudhari misalnya sabbihu, amr sabbih, madi sabbaha. Ada juga semasdar subhana. Semua kata tersebut akan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disucikan dari perkataan para mulhidin, para orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak perkataan atau keyakinan yang batil yang tidak tepat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak pantas. Seperti misalnya ada yang menuduh Allah mempunyai anak. Padahal Allah mengatakan subhana. Maha suci Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah mempunyai sifat yang kurang seperti cacat, tuli, bisu. Bahkan menuduh Allah itu punya istri, punya anak, 1 dari 3 dan segala macamnya. Itu tidak. Nah, dan salah satu yang perlu kita sucikan juga yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Dari segi penamaan sifat Allah Subhanahu wa taala memang sama dari segi penamaan, tetapi hakikatnya itu berbeda. Karena apa? Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan juga melihat. Akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya. Penglihatan manusia terbatas. Pendengarannya pun terbatas. Apabila ada 5 orang misalnya berkata bersama-sama, manusia tidak akan bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan semuanya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang pendengaran meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Manusia berilmu, Allah juga berilmu. Namun ilmu Allah tidak dapat dibandingkan dengan ilmu manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan begitu seterusnya. Bahwasanya kita harus menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyamakan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Sabbihisma Rabbikal A'la, yang Maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha tinggi. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya salah satu sifat Allah adalah Maha tinggi. Banyak dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi dari 3 hal. Allah Maha tinggi sifatnya dan semua sifatnya itu sempurna. Allah Maha tinggi atas seluruh makhluk. Allah adalah zat yang Maha tinggi. Seluruh umat Islam sepakat bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala sifat yang tinggi. Umat Islam juga sepakat. Tidak ada satu pun dari makhluknya yang mencapai ketinggian Allah Subhanahu wa taala.
Pada hari ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk, menyempurnakan penciptaan. Oleh sebab itu, kita dapat menyaksikan banyak ciptaan Allah yang indah dan menakjubkan. Jika kita merhatikan misalnya penciptaan manusia saja, kita menjumpai bentuk dan susunan yang luar biasa. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah ciptakan dan sempurnakan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Allah telah menyempurnakan seluruh makhluk dalam bentuk yang terindah. Dalilnya apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan penciptaanmu seimbang. Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Kemudian Allah lanjutkan, walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Fahada, memberi petunjuk. Dalam hal ini, petunjuk yang dimaksud adalah hidayah kauniyah, yaitu Allah memberi hidayah sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Oleh karenanya, banyak tabiat dan fitrah yang telah ada dalam diri setiap makhluk. Misalnya, seekor kambing yang melahirkan, misalnya. Tidak ada yang mengajari anak kambing itu minum air susu dari ibunya. Padahal anak kambing belum pernah belajar. Dan tidak ada yang mengajari, tapi dia langsung menuju ibunya pun tidak ada yang mengajari dan tidak mendekatkan kepada anaknya, tapi dengan tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala semua itu terjadi. Para ulama salaf menyebutkan tentang hidayah kauniyah ini, banyak perkataan mereka, di antaranya adalah Allah memberi hidayah, petunjuk, insting pada para hewan untuk mencari tempat mengembali, untuk mendapatkan makanan. Yang lainnya menyebutkan Allah memberi petunjuk, seekor jantan mendatangi betina. Tidak ada yang mengajar. Yang lain menyebutkan Allah menakdirkan rezeki dan memberi petunjuk setiap makhluk untuk mencari rezeki. Yang lain menyebutkan Allah menciptakan banyak manfaat terhadap benda. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada manusia tentang cara memanfaatkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan di surat yang ayat yang 4, walladzi akhrajal mar'at, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Walladzi akhrajal mar'at, dan yang menumbuhkan rumputan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menumbuhkan tumbuhan dan rumputan dengan berbagai macam. Ada yang warnanya merah, hijau, kuning. Allah Subhanahu wa ta'ala faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu Allah jadikan rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Seolah-olah ini adalah gambaran hakikat dunia. Tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat berubah, mengering, kemudian menjadi hitam. Seolah-olah ini peringatan bahwasanya usia kehidupan hanyalah sebentar. Hal ini diisyaratkan dengan berubahnya warna tumbuh-tumbuhan dari hijau, menguning, kemudian kering, dan terakhir menjadi hitam. Manusia pun demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba. Allah dialah yang menciptakan kamu dari lemah. Dari keadaan lemah kemudian menjadikan kamu setelah lemah itu kuat. Kemudian setelah kuat kamu lemah kembali dan syaibah dan beruban. Begitulah kehidupan manusia. Kemudian Allah ingatkan, sanuqri'uka fala tansa. Berbicara tentang Al-Quran. Bahwasanya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, fala tansa.
maka kamu tidak akan lupa. Ada dua pendapat tentang fala tansa ini. Yang pertama, maksudnya adalah nisyan. Artinya lupa. Jadi ayat tersebut dimaknai, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Hal ini didukung dengan ayat lain, ketika Jibril mengajari beliau SAW untuk menghafalkan apa yang disampaikan ke beliau. Kemudian Nabi mengikutinya. Tapi Allah menegurnya dengan berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-17. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Allah yang menjadikan Nabi bisa menghafal Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga hafalan itu dari lupa. Kecuali nanti ayat-ayat yang dimansuh, yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Nabi pun melupakannya. Pendapat kedua, fala tansa maksudnya at-tark. At-tark yaitu meninggalkannya. Sehingga maknanya adalah Allah akan menjagamu dari meninggalkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga engkau akan selalu mengamalkannya. Kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya pada ayat-ayat yang dimansuh. Ayat-ayat yang dihapus. Jadi, dua pengertian ini disebut dengan khilaf tanawu. Jadi, redaksionalnya tidak saling kontradiktif. Jadi, saling mendukung. Dan ini bisa diartikan dengan dua-duanya. Baik diartikan artinya lupa, nisyan, atau atar meninggalkan. Kemudian Allah lanjutkan, illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Kecuali kalau Allah menghendakinya. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah membuat Nabi SAW melupakan beberapa ayat Al-Quran. Seperti ayat yang dimansuh. Dan Allah sebutkan. Misal di Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin aw nusiha. Na'ti biha bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ataupun yang sebanding dengannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa ayat Al-Quran yang pernah dibaca oleh Nabi SAW kemudian dimansuh ayatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilupakan oleh beliau SAW sehingga tidak terbaca sampai sekarang. Namun pada awalnya Nabi tidak lupa. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya lupa. Dan tentunya hal ini demi kemaslahatan yang lebih besar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan, innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang kita tampakkan ataupun yang kita sembunyikan. Allah mengetahui semua yang tampak atau yang terlihat. Dan ayat ini menyebutkan yang tampak dan juga yang tersembunyi. Allah juga mengetahui. Padahal kalau disebutkan saja mengetahui yang tersembunyi, apalagi yang tampak. Tapi ini disebutkan semua yang tampak dan yang tersembunyi karena yang tampak maupun yang tersembunyi itu bagi Allah sama saja. Coba tengok Quran surat Al-Mulk ayat 13. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataan atau tampakkan. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Jangankan diucapkan pelan-pelan. Perkataan yang ada dalam hati pun Allah mengetahuinya. Bukankah kita baca surat Al-Baqarah ayat 235 dan menyebutkan itu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka berhati-hatilah. Setiap manusia tidak hanya memperhatikan gerak tubuhnya dan
hati-hati dengan perkataan lisannya. Tetapi juga dari ayat ini dia juga harus berhati-hati dengan hati. Jangan sampai ada niat buruk dalam hatinya. Seperti ria, hasad, suudzon, berburuk sangka. Dan penyakit hati yang lainnya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. Mengetahui yang sir, yang tersembunyi, dan bahkan yang lebih daripada itu. Ya, ini menyebutkan ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Kemudian ayat 8, wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memberi kamu taufik lil yusra, ke jalan yang mudah. Itu kami akan memudahkanmu wahai Muhammad untuk mengamalkan kebajikan. Pendapat lain menyebutkan kami akan membimbingmu kepada syariat yang mudah. Itu syariat al-hanifiyah, yaitu syariat tauhid dan yang samha, syariat yang mudah. Hal ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah jika dibandingkan dengan agama-agama yang terdahulu seperti Yahudi, Nasrani, yang sebenarnya di kitab mereka itu aturan sangat ketat. Hal ini dapat kita lihat pada pemeluk agama Yahudi yang masih fanatik dengan agamanya. Hidup mereka penuh dengan aturan. Hal tersebut tentu berbeda dengan syariat agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tentang cara sholat misalnya. Rasulullah SAW menyebutkan, kalau tidak bisa berdiri, shalli qa'iman. Sholat dengan berdiri. Kalau tidak bisa, fa illam tastati' fa qa'idah. Kalau enggak mampu duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau enggak mampu duduk, berbaringlah. Allah memberi kemudahan dalam menjalankan syariat Islam ini. Di Quran surat At-Taghabun ayat 16 Allah sebutkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. Dan kaidah ini berlaku secara umum. Jika seorang hamba tidak mampu melaksanakannya, gugur hukumnya. Tentunya bukan untuk bermudah-mudahan ya. Tapi benar-benar dia tidak mampu dan Allah Maha mengetahui bahwasanya engkau tidak mampu. Maka gugur. Dalam masalah haji misalnya, Allah sebutkan di Quran surat Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Kita dapat membandingkan dengan syariat yang dibebankan pada umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa. Untuk bertobat pada umatnya Nabi Musa dari dosa-dosa, mereka disuruh apa? Suruh bunuh diri. Hal ini berbeda tentunya dengan masa sekarang ya. Jika seorang berdosa, di agama kita cukup dengan tobat-tobatan nasuh. Tobatan yang benar-benar tobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Syariat Islam adalah syariat yang mudah. Jadi jangan dipersulit. Dipersulit dengan apa? Dengan aturan-aturan yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang masalah. Sudah mudah dari Allah dan Rasulnya, kadang-kadang ada sebagian manusia yang mempersulitnya dengan aturan-aturan yang dia buat-buat seolah-olah itu dari agama. Menyelisihi apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Membawa keyakinan yang aneh yang tidak dibawa ajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti menggunakan primbon yang tidak pas, kalau lahirnya Jumat Kliwon, ini Rebo, dan nggak boleh kawin dan segala macamnya. Atau tidak boleh melakukan pergian apabila hari ini, apabila terdengar misalnya suara ini. Nah, ini tidak diajarkan, soal menyulitkan diri sendiri. Padahal agama ini mudah. Kalau itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Kemudian ayat 9, fadzakir in nafa'atid dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat.
Kalau kita lihat secara tekstual, ayat ini menyebutkan fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Al-Hafidz Al-Katsir mengatakan tidak semua orang yang diberi peringatan dan nasihat, tidak semuanya. Apabila tidak ada manfaatnya, tidak perlu diberi peringatan. Bahkan apabila peringatan itu menimbulkan mudarat, jangan diberi peringatan. Ibnu Katsir membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasul. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Jadi tidak semua orang dapat diberi peringatan. Jika peringatan tersebut tidak sesuai dengan nalar pendengarannya, peringatan itu tidak disampaikan. Namun peringatan tersebut disampaikan kepada orang yang nalarnya mencapai dari peringatan itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan sebuah hadis yang akal mereka tidak dapat menjangkaunya kecuali akan menimbulkan fitnah. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, sebagian ulama menyebut bahwa memberi peringatan hanya ditujukan kepada orang yang dapat mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya peringatan itu harus diberikan kepada siapa saja. Baik ada manfaat atau tidak, nasihat itu tetap disampaikan. Oleh sebab itu, jika orang yang diperingatkan dapat mengambil faedah, dia mendapat ganjaran. Kalau peringatan itu tidak diambil faedahnya, maka hujah telah tegak. Dan dia tidak punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah melaksanakan kewajiban menyampaikan tabligh. Dengan demikian, peringatan tetap harus disampaikan dengan kata yang halus, yang penuh sopan santun, sehingga peringatan tersebut dapat bermanfaat. Saya dzakkaru may yakhsha. Karena apa? Karena orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatan. Ayat ini menguatkan pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwasanya peringatan itu disampaikan, baik bermanfaat atau tidak, bagi orang yang dinasihati tadi. Karena apa? Karena orang yang takut kepada Allah, saya dzakir may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar peringatan itu, dia akan mengambil manfaat, mengambil pelajaran, sehingga dia berubah dari kesalahan yang ia perbuat. Sedangkan orang yang selain itu, Allah sebutkan wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka, itu orang kafir, dia akan meninggalkannya, menjauhinya. Orang-orang kafir menjauhi peringatan itu. Ini apa? Sifat dari penghuni neraka jahanam. Jika diberi peringatan, mereka lari. Seperti umatnya Nabi Nuh ketika didakwai oleh beliau alaihissalam. Allah sebutkan di Quran surat Nuh ayat 5-6. Nuh berdoa, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku ini siang dan malam, dan seruanku itu falam yazidhum. Seruanku itu tidak menambah iman mereka. Falam yazidhum du'ai illa firar. Seruanku itu tidak menambah iman mereka. Kecuali apa? Kecuali mereka lari dari kebenaran. Tapi apa? Nabi itu terus berdakwah tanpa mempedulikan kaumnya mau mendengar ataupun tidak. Allah lanjutkan ancamannya, alladzi yaslan narul kubra. Orang-orang yang tidak menerima peringatan itu, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Allah di sini menyebutkan api yang besar. Berarti ada api yang kecil. Para ulama menyebutkan bahwasanya api yang kecil itu adalah terjadi sebelum di akhirat, yaitu di kuburan.
Jadi orang jahat, orang kafir, orang zalim, mereka merasakan siksaan dengan api di kuburan. Mereka juga akan kembali merasakan siksaan dengan api besar, yaitu di neraka jahanam. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya api yang besar adalah api neraka bagi orang-orang kafir. Sedangkan api yang kecil digunakan untuk orang-orang yang bertauhid tapi melakukan maksiat yang masuk ke neraka untuk sementara. Karena memang neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka orang kafir tidak sama dengan neraka kaum muslimin yang melakukan maksiat. Apa yang terjadi di neraka itu? Allah lanjutkan, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula yahya, tidak pula hidup. Semua yang ada pasti berada dalam dua kemungkinan, hidup atau mati. Tapi sebaliknya tidak di neraka tidak seperti itu. Tidak ada mati dan tidak ada hidup. Jadi mereka di neraka tidak hidup dan tidak mati. Tidak mati sehingga beristirahat dari azab yang pedih. Dan juga tidak hidup karena kehidupannya penuh azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 56, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakim." Sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Azab neraka jahanam itu tidak hanya membakar bagian luar saja. Allah juga menyebutkan sifat neraka jahanam yang mana membakar sampai hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai hati. Quran surat Al-Humazah ayat 7. Bahkan neraka jahanam akan membakar tubuh sampai ke bagian dalam. Hati, jantung, sel-sel tubuh pun terbakar. Sungguh ini siksaan yang mengerikan sebenarnya. Bahkan sampai-sampai mereka itu meminta untuk dimatikan. Untuk mati saja. Mereka berkata, seperti yang disebutkan Quran Az-Zukhruf ayat 77, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarkanlah Tuhanmu matikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak akan mengalami kematian, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka minta keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan ucapan mereka itu Quran surat Al-Ghafir ayat 49, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari ini saja. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqta 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mati dan tidak diringankan dari mereka azab. Demikianlah kami balas setiap orang yang kafir. Tidak ada keringanan azab bagi orang. Bahkan Allah menjawab permintaan mereka dengan firman-Nya di Quran surat An-Naba ayat 30, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzab." Maka karena itu rasakanlah. Maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu illa 'adzab, selain azab. Kita berlindung dari neraka jahanam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Golongan yang lain Allah sebutkan qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dengan beriman. Menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak buruk. Kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara isma rabbih fasalli. Dia ingat nama Tuhannya. Dia berzikir. Fasalla, lalu dia salat. Seorang hamba yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak salat, memperbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang yang mendapatkan modal yang besar untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Dia berkata, "Tu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, bertanya, "Salam, mintalah kepadaku." Fakultu, aku berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepadamu agar aku menemanimu di surga. Masya Allah, permintaan luar biasa. Rasulullah bersabda, "Qad au ghairu dzalik." Atau ada yang selain itu? Qultu, aku berkata, "Huwa dzak." Itulah yang aku inginkan. Maka beliau menjawab, "Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud." Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dan banyak melakukan sujud. Melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kebanyakan manusia Allah sebutkan bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tetapi orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia. Padahal apa? Wal akhiratu khairu abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itulah yang mengherankan dari manusia. Kebanyakan dari mereka lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Padahal apa? Kalau kita renungi, dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Bukankah kita pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafira minha syarbata ma'." Kalau seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, dia tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Karena dunia ini ringan dan rendah di sisi Allah. Allah memberikan minuman kepada orang kafir. Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir. Ringan. Oleh karenanya apa? Jangan jadikan dunia ini sebagai tolak ukur daripada kemuliaan. Jadikan apa yang Allah titipkan sebagai amanah dan sarana menuju akhirat. Sarana menuju kebahagiaan yang hakiki. Makanya Rasulullah SAW dalam salah satu doanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan harta dan kemewahan dunia ini sebagai cita-cita kami yang paling besar dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Ini doa yang sangat indah sekali. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyebutkan wal akhiratu khairu abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena banyak hal. Karena kenikmatan akhirat itu abadi. Kenikmatan dunia itu fana. Kenikmatan surga sempurna. Kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan.
kenikmatan surga mudah diraih. Kenikmatan dunia perlu perjuangan. Ketika kita ingin makan, harus beli bahan makanan dulu, memasaknya, kemudian mengidangkannya, dan perjuangan-perjuangan yang lain. Di surga kita tinggal ambil. Bahkan disediakan pelayan untuk meladeni kita. Kenikmatan surga ada setiap saat. Tidak mengenal musim. Ada semua yang kita inginkan. Sementara di dunia harus sesuai dengan musimnya. Musim rambutan ada pada musimnya, tidak ada pada musim lain. Musim mangga pun begitu. Kenikmatan akhirat tidak menimbulkan kotoran. Sedangkan kenikmatan dunia akhirnya apa? Akhirnya adalah menghasilkan kotoran. Jadi seenak apapun, maka dunia ini pasti akan keluar sebagian dan menghasilkan kotoran. Tidak begitu apa yang ada di akhirat. Dan ini semua Allah telah catatkan pada kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Allah sebutkan, Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud suhuf Nabi Musa adalah kitab Taurat. Ada pula yang berpendapat bahwa suhuf itu bukan Taurat, tapi lembaran-lembaran yang lain. Sementara suhufnya Nabi Ibrahim kita tidak mengetahui. Jadi pada intinya, berbagai kabar tentang akhirat yang jauh lebih baik daripada itu merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh nabi dan sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Begitu pula setiap kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang diturunkan Allah kepada para nabi, mencantumkan hal ini. Dan kitab-kitab itu mengandung penyucian dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk dan kabar-kabar yang lain yang menunjukkan akan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah surat Al-A'la yang berisi penyucian diri pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal yang tidak pantas untuk kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah disematkan oleh orang-orang kafir. Yang menyebutkan juga bahwasanya kita hendaknya mementingkan akhirat daripada dunia, menjadikan dunia sarana untuk mencapai akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih baik daripada dunia ini. Sehingga dengan mengetahui apa yang ada di surat ini, ayat-ayat yang ada di surat ini, memberi kabar kepada kita untuk mementingkan akhirat dan menerima nasihat daripada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk memberi nasihat, yang mana kita jadikan akhirat adalah tujuan utama, karena barang siapa yang selamat dan bisa beramal di dunia untuk akhiratnya, maka dialah orang-orang yang tazakka, orang yang menyucikan diri dan beruntung dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja nanti di akhir, bahkan di dunia saja Allah Subhanahu wa taala tampakkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tidak pusing, tidak tidak dirinya itu bingung, bahkan ketenangan selalu menyertainya karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian untuk selalu dekat dengannya, diberi taufik untuk bisa beribadah kepadanya sehingga bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang bisa
kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.